Selamat siang teman-teman. Sebelum saya memulai presentasi saya, terlebih dahulu izinkan saya nama saya Rahel Surat dengan NIM 17220850 dari kelas 17 2A31. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu SDGs ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan utama negara adalah menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi mewujudkan suatu keadilan sosial dengan cara pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan. Untuk mengurangi tingkat pengangguran yang relatif tinggi, maka pemerintah perlu meningkatkan kegiatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Pengertian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan layak secara sederhana adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan dapat memberikan hasil yang cukup untuk membiayai kehidupan secara layak, serta menjamin keselamatan pekerjaan baik fisik maupun psikologis. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan perekonomian untuk menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk melihat perkembangan suatu negara. Kedua hal ini merupakan sesuatu yang hangat diperbincangkan di Indonesia, karena Indonesia sendiri masih banyak mengalami kasus kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Sejak awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, Indonesia dihebohkan oleh pandemi COVID-19. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam kurun waktu yang cepat, sehingga berdampak pada penurunan perekonomian di Indonesia. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini adalah terjadinya PHK besar-besaran pada pekerja yang mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Kejadian ini akan mengalami peningkatan secara terus-menerus apabila pandemi ini berlangsung lama. Selain itu, adanya himbauan stay at home kepada masyarakat menyebabkan penurunan penghasilan masyarakat, keterbatasan aktivitas ekonomi, serta kegiatan industri maupun perkantoran terpaksa dihentikan. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, tempat beribadah, maupun pariwisata juga terpaksa berhenti beroperasi. Lalu, bagaimana dampak pandemi terhadap perkembangan ekonomi? Di tengah pandemi COVID-19 ini, Bank Indonesia berusaha mempertahankan perekonomian yang tidak stabil. Perekonomian Indonesia menurun hingga 5% dengan adanya pandemi ini. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa menurun mencapai 2,5% jika pandemi COVID-19 ini berlangsung lama. Pandemi COVID-19 menimbulkan banyak dampak pada perekonomian di Indonesia. Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak COVID saat ini adalah kejadian PHK. Dampak ini secara otomatis akan mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat, yang mana perputaran uang akan menjadi sangat minim di tengah masyarakat, serta pada saat yang sama, produksi barang akan terbatas sehingga menyebabkan kerugian di bidang ekonomi dan perdagangan. Lantas, bagaimana dampak pandemi di bidang perekonomian Indonesia saat ini? Adapun yang menjadi dampak dari pandemi ini pada bidang perekonomian Indonesia adalah 1. Terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020 dan penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan pertama. Kedua, terjadinya inflasi yang mencapai angka 2,96% yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020. Yang ketiga, batalnya penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di bidang tersebut dan menimbulkan kerugian mencapai 207
M. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari 2020. Yang keempat, pada 6.000 hotel terjadi penurunan penempatan hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata. Lalu apa strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini? Saat ini, Indonesia sedang berjuang untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Adapun strategi yang dibuat untuk pemulihan ekonomi diantaranya, strategi pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan kualitas SDM dan strategi pemulihan ekonomi bidang pariwisata pasca COVID-19. Lalu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada sektor UMKM. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN adalah rangkaian kegiatan yang disusun untuk pemulihan perekonomian nasional. Strategi pemulihan ekonomi nasional tertuang dalam Perpres 1 tahun 2020 dan turunan kebijakan fiskalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Program PEN memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Setiap SDM dituntut kualitas dalam dirinya untuk mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di segala bidang. Beberapa pendidikan yang dapat diberikan kepada para pelaku UMKM adalah pendidikan kewirausahaan, strategi pemasaran yang efektif, dan pengelolaan keuangan sederhana, serta mengenali berbagai skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan. Pendidikan ini memberikan pemahaman dan perbaikan bagi pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha, karena para UMKM selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan baru, seperti perkembangan teknologi atau munculnya usaha baru yang mempengaruhi pada jalannya usaha. Merencanakan dan mengatur keuangan usaha yang tepat serta pemasaran yang lebih efektif bisa didapatkan oleh para UMKM melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk dalam pengalokasian dana bagi pelaku UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 sebesar 695,2 triliun. Sejumlah 123,46 triliun dialokasikan khusus untuk pendukung UMKM. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut untuk kelima kegiatan, yakni subsidi bunga sebesar 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan atau IJP sebesar 5 triliun, sedangkan untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah sebesar 2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar 1 triliun rupiah. Alokasi dana tersebut menempati urutan kedua dari 5 alokasi biaya penanganan COVID-19 yang lain, yakni untuk perlindungan sosial sebesar 203,9 triliun, insentif usaha sebesar 120,61 triliun, sektoral kementerian lembaga, dan Pemda sebesar 106,11 triliun, untuk kesehatan sebesar 87,55 triliun, serta pembiayaan korporasi sebesar 53,57 triliun. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan ekonomi negara dengan mendukung pemulihan UMKM sebagai prioritas pertama. Yang kedua adalah strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca COVID-19. Beberapa kebijakan yang diberikan pada sektor pariwisata, yakni meningkatkan kunjungan wisatawan melalui pemberian paket insentif bagi airline dan travel agent lebih dari 200 M untuk menarik kedatangan turis atau wisatawan internasional dan luar negeri ke Indonesia. Pemberian diskon untuk tiket pesawat penerbangan yang akan menuju 10 destinasi pariwisata prioritas mencapai 50% untuk setiap penumpang.
dengan jumlah sebanyak 25% dari total kursi pesawat dengan biaya yang dikeluarkan sekitar 490 hingga 500 M. Selain itu, terdapat tambahan diskon sebesar 15,8% aftur dari Pertamina dan 5,64% diskon tarif penerbangan dari PT Angkasa Pura Indonesia dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Namun, kebijakan ini tidak berdampak signifikan dikarenakan kebijakan tersebut ditetapkan pada akhir Februari 2020, sesaat sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi COVID-19, yakni membebaskan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan dengan kompensasi 3,3 triliun. Perluasan pembebasan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerjaan sektor akomodasi dan restoran, bantuan kartu prakerja kepada tenaga kerja di Indonesia, termasuk kepada tenaga kerja pariwisata, serta insentif 600.000 per bulan untuk tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan pendapatan di bawah 5 juta per bulan. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian di suatu wilayah. Banyak masyarakat yang terkena imbasnya. Bukan hanya itu, pandemi ini juga melumpuhkan SDM serta pariwisata, yang di mana masing-masing sektor tersebut memiliki peranan besar untuk mengembangkan perekonomian. Realisasi penyerapan pemulihan ekonomi yang memiliki manfaat cukup besar meneruskan program ini. Rekomendasi kebijakan penguatan UMKM tidak hanya pada masa pandemi, tetapi juga pada masa pemulihan dan pasca pandemi, sehingga percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat mencapai kestabilannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau mengkritik atau memberikan saran, saya siap menerima setiap kritikan dan saran yang positif dari teman-teman semuanya. Selamat siang dan terima kasih.